A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran i'rab al-i'lan ya. Oh sebentar, saya kirimkan dulu. Siapa kemarin tuh ya namanya tuh? Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih kemarin tuh namanya tuh? Ya. Assalamualaikum Mbak Anak. Ditungguin loh tadi. Iya, kita kok jadi merinding ya. Kemarin tuh kita kan ngomong ya, paling besok tuh juga nggak ada live, makanya saya bilang, bener aja. Alhamdulillah tadi saya sudah ngaji itu tuh ngaji tuh mikir jam berapa ya mulainya gitu. Oh gitu. Waalaikumsalam. Oh gitu. Iya tadi tuh saya masuk jam 6 ya. Tadi tuh mau masuk jam 5-an kurang jam 5 lewat 50 gitu. Cuma saya mikirnya pas lihat di grup itu kok nggak ada live gitu. Ya udah kita nanti lanjut aja ya sampai jam berapa gitu. Udah siap Mbak? Ada ini nggak, ada pesen nggak kalau kita mau ngapain hari ini gitu ya. Yang AI kemarin semalam sudah saya tanyakan itu sama siapa, sama Ustadz Heskil sama Kang Sigor, itu kalau AI itu berhubungan dengan isim mausul. Mana ya bukunya semalam. Terus kalau yang ini, yang robit itu secara umum saja gitu. Bikinnya kalau misalnya nanti kita cari isi mausul, contoh-contoh isi mausul ya Mbak Nah, biar kita tahu. Ya. Sambil menunggu yang lainnya, saya juga sudah share ke yang lainnya gitu. Nah, ada ketemu ini di sini. Iya, Mbak. Di Quran surat Al-Lail. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah. Yang ini tuh Mbak, di sini nih Mbak. Kelihatan nggak? Nanti saya tulis lagi biar kelihatan ya. Kita belajar ini dulu. Makasih yang sudah hadir. Yang duduk manis jarang ya. Nggak apa-apa. Iya. Ini tentang i'rab ya. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabri. Itu aja ya. Wa tawassaw bis sabri. Susah ya, apa sini aja.
makin kecil nggak apa-apa ya Mbak Ana. Summa kana minal ladina. Terima kasih yang sudah datang. Barakallahu fikum. Amanu. Watawasau bis sobri. Ini aja dulu. Nah, summa ini kan huruf atop ya, karena ada di ini fi'il madhi nakis min naladi ini jen amanu ini wanya itu huruf atop. Duh mana nggak enakan pisan. Tawasau bisobri apa ya, ini satu nih tuh, tawasau bisobri. Karena isim kana tuh fi'il madhi bukan ya, fi'il madhi ya, fi'il madhi nakis kayak kemarin itu loh Mbak Ana, fi'il madhi nakis. Tapi kita lagi bahas yang ininya. Nah ini nih, yang ini aja, fokus di sini ya. Sumakana minal ladina amanu watawasobi sobri. Ini minal ladina, min ini apa Mbak Ana? Huruf jer kan. Nah ini isi mausul sebagai apa? Kalau dia tuh menyempurnakan kalimat, ketika dia ada min itu huruf jer, maka dia menjadi apa? Karena menyempurnakan kalimat menjadi majrur gitu ya kan. Nah sekarang yang jadi amanu, mereka beriman. Nah yang ininya kan amanu, mereka beriman. Watawasau bisobri ini watawa nih. Kita pakai ini udah masuk semuanya nih. Amanu itu fiil apa ini? Fiil madhi ya kan? Fiil madhi dengan domirnya apa? Hum. Kalau hum menjadi apa Mbak Ana? Kalau hum langsung menjadi, ini nggak begitu tegas ya. Fi'il madhi kalau hum langsung menjadi fa'il. Iya, langsung menjadi fa'il. Ibu, iya betul, fa'il. Fa'ilnya adalah hum. Wa ini huruf atop. Kemudian tawasau, berarti tawasaunya ini apa? Tawasaunya ini berarti fi'il. Sebentar. Iya. Fi'il mudhari. Ada huruf mudhari'anya ya? Ini saya ininya tahunya tuh fi'il mudhari apa fi'il madhi gitu loh. Ya. Ya, berarti fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'ah ya. Nanti kalau ada yang protes silakan, barangkali tahu kalau ini fi'il mudhari. Nah, ini apa Mbak Ana? Fa'ilnya apa? Tawasau, berarti mengandung domir apa ini? Mengandung domir apa? Ayo yang lainnya, mengandung domir apa? Tawasau. Mengandung domir apa? Mengandung domir hum, maka dia langsung menjadi fa'il gitu. Fa'ilnya adalah hum. Ya betul. Minal ladina, min huruf jer, aladina isi mausul sebagai majrur, ya kan? Amanu fi'il madhi dengan fa'ilnya hum, wa huruf atop. Tawasau itu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Menjadi apa yang ini kalau ada huruf atop? Mana? Menjadi apa ini huruf kalau ada huruf atop? Ini kan ada huruf atop ya di sini ya. Huruf atop. Kalau ada huruf atop di sini di tengah, berarti ininya menjadi apa? Maktub. Ya, maktub. Makasih Kak Rifat. Masya Allah.
Nah, sekarang kita cari maktub alaihnya apa. Ini kan berupa kalimat ya, tawasau dengan fa'ilnya hum. Ya, tawasau ini kan bentuk kalimat. Sebelum wawu atop ini, wa atop ini ada nggak yang sama seperti ini dalam kedudukannya? Ternyata ada yang ini, amanu. Maka amanu ini, yang amanu ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum adalah maktub apa Kak? Maktub alaih gitu. Iya. Nah, maktub alaih, betul Kak. Nah, sekarang gini. Minal ladina amanu wa tawasau bisobri. Ini bi-nya apa, bi? Huruf jer, ya kan? Kakak bisa nanti kasih soal-soal nanti kita bahas. Ya. Asobri apa Mbak Ana? Majrur. Ya, majrur yang dijerkan dengan apa? Majrurnya dijerkan dengan apa? Majrur dijerkan dengan apa? Dijerkan dengan apa? Ininya Kak, tanda kasroh, tanda jernya. Maju dijerkan dengan kasroh. Iya, makasih. Iya Kak Revat. Iya, memang bil ba'i gitu, majrur bil ba'i itu kan ada. Maksudnya dengan tanda jernya apa gitu. Ya, maaf ya Kak ya. Nah, kita belajar di sini lagi. Minal ladina, ini kan isi mausul. Ini kan isi mausul nih Kak nih. Ini isi mausul nih. Isi mausul. Nah, isi mausul. Kalau isi mausul sesudah isi mausul ada apa? Ada silah. Nah, silahnya tuh ini nih. Silahnya tuh dari mulai sini sampai jauh. Nanti namanya silah mausul. Nah, silah mausulnya ini biasanya ada aid. Nah, ada aidnya apa? Ya betul, silah mausul. Karena ini isi mausul maka silah mausul. Ada lagi namanya, karena satunya masdar maka sebutnya silah masdari ya. Kita bilang silah mausul langsung ya. Ya, terima kasih Kak Fauzia Seri. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih tab-tab layarnya ya Kak. Silakan di tab-tab layarnya biar kita mendapatkan kekuatan room yang bagusnya itu, biar kita tuh bukan dikenal apa ya namanya tuh. Oh, ini roomnya ini kuat gitu loh. Kan ada room yang lemah gitu. Silahnya mulai dari ini Kak, dari mulai amanu watawa sobri dan sampai watawa sobir marhamah gitu. Silahnya sepanjang itu. Ya, nah ini sekarang cerita aid. Nah, aid amanu ini ada domir apa di sini? Ada domir apa? Ada domir hum sebagai fa'il ya. Nah, aid. Nah, ini domirnya ini Mbak Ana, ya hum. Domirnya ini sebagai aid dari aladina gitu. Aid itu domir yang kembali kepada silah mausul. Sebentar ya. Kembali kepada isi mausul. Domir yang kembali ke isi mausul. Gitu. Kita akan dilihat dulu. Oke, kita baca lagi ulang. Summa kana summa harfu atap apa ibtida ya? Oh, istinaf ya. Bukan nih. Summa harfu. Oke. Tar liatin. Kana fil madinakis min huruf jer aladina ini isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Karena di depan sudah ada huruf jer maka membutuhkan apa? Majrur. Maka isi mausul ini menjadi majrur gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu. Aladina isi mausul sebagai majrur. Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum wa huruf atop. Tawasau
fiil mudore dengan fa'ilnya hum sebagai ma'tub, ya kan? Karena ada wawu atop maka dia jadi ma'tub, dan ma'tub alaihnya itu adalah amanu gitu. Kemudian watawasau itu kan sudah di sini, bi huruf jer asobri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Lanjutkan, aladina ini adalah isim mausul maka membutuhkan silah mausul amanu watawasau bisobri watawasau bil marhamah gitu seterusnya ya. Ini saya mau dipenggal aja itu. Nah ini sebagai silah mausul dari aladina gitu. Di dalam silah mausul ini ada domir. Nah, domirnya itu hum. Nah, humnya ini, domir hum ini kembali ke aladina gitu. Gitu, Kak. Yang domirnya ini kembali ke aladina gitu. Bi mahalijer. Yang mana, Kak? Ntar, Kak Fauzia gimana, Kak Fauzia bi mahalijer? Oh, isim mausul. Yang isim mausul apa gimana? Tolong Kak diiniin di lebih jelas lagi. Aidnya di mana? Aidnya di amanu. Kan aladina minal ladina dari orang-orang yang amanu, mereka itu beriman gitu loh Kak. Jadi aidnya di mana di sini? Ini akan ada domir ya kan, domir. Domirnya itu kan hum. Nah, domir hum ini sebagai aid dari aladina gitu. Gitu Kak. Iya, Masya Allah. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Baru satu Kak. Itu ya yang isi mausul. Gitu. Kalau ala isi mausul. Karena ini belum. Ini baru isi mausul Kak. Baru isi mausul. Nanti kalau karena kita kasih ini. Kasih soal-soal lagi. Ini. Gitu ya Kak ya. Nah, tadi belajar isi mausul. Ya itu kan bahasanya kita tadi tuh bahasanya itu di mana aid gitu. Aid itu adalah aid. Ada ya. Aid itu kembali adalah domir, sebentar ya. Domir yang kembali, jadi cari aja sesudah isi mausul itu mana domir yang kembali ke isim, domir yang kembali ke isim mausul gitu Kak. Iya, ini nahwu pemula ya. Jadi kalau nahwu pemula itu harus hati-hati, kadang-kadang kan belum. Kak Oli maaf ya, baru gabung ya. Sebentar, saya kasih pengumuman dulu teman-teman. Insya Allah kalau ini sampai Februari itu saya nggak ada jadwal pagi gitu. Kalau keseringan juga ya nggak begitu bagus ya. Nanti saya lihat aja jam 6 kalau saya live masuk. Ya. Kalau jam 6 ada live itu masuk selama belum Februari gitu. Iya, waalaikumsalam Kak Mimin, waalaikumsalam Kak Oli, Masya Allah. Sidoarjo hujan gak Kak? Ini kalau saya mau kasih pengumuman juga, kalau seandainya jenengan dan teman-teman setuju itu dari setiap hari atau setiap hari apa tuh selang 1 hari gitu, itu kecuali hari Ahad ya, hari Ahad tuh itu kan saya masih sampai tanggal 1, sampai tanggal berapa, tanggal 1. Ada jadwal ya, kalau mau, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa Bu Ana. Iya, ini kan kita di tanggal berapa sekarang, tanggal 24 ya, 23 ya, Kamis 23, 24, 25, 26, kalau yang 26 itu hari Ahad enggak ya, 24, 25, 28, 29, 30, 31. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan kita kan
Tapi apa live-nya itu cuman 1 jam apa setengah jam gitu, setiap jam 6. Ini Kak, itu kan dari sekarang sampai Februari itu ya. Oh, Mbak Ana mau jam 6.45 aja. Oh ya, kitab yang mana Kak? Yang mana Kak? Yang Al-I'lan? Ya, itu nggak ada namanya, saya bingung. Ya, jam 6 atau jam 5.45 gitu. Ya, kan ini masih kesibukan pagi ya biasanya kan. Oh, itu tadi tuh kalau saya ngajar itu paling sampai emang jam 5.45 Mbak Ana sama anak saya. Oh, yang Irob Quran. Oke. DM ya Kak ya. Kayaknya nggak ada DM minta Al-Ilan sama Irob Quran itu kemarin. Oh, oke, nggak apa-apa. Uprok sambil pegang HP bisa ya? Masya Allah. Ya, oke. Mungkin cuma pemberitahuan. Makasih Mbak Ana, berarti fix ya. Nanti kalau misalnya saya nggak live itu saya kasih tahu. Kalau iniannya biasanya jam 0.45 aja, 0.45 ya, sampai cuma setengah jam palingan atau 1 jam sampai 6.45 gitu ya. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak. Aisyah, airnya itu penuh nak. Ah, sebentar ya. Ya, terima kasih. Itu tadi saya mengulang kembali, ada pertanyaan adanya aid itu di dalam isi mausul, gimana caranya gitu. Saya ulangi ya. Summa kana minal ladina amanu watawasobil sobri watawasobil marhamah. Untuk selanjutnya ini, tapi kita ngambil yang ini aja mulai. Summa, kemudian kana ada minal ladina, dari sebagian orang-orang yang amanu, mereka beriman, watawasobil sobri, dan saling menasehati bisobri, di dalam kesabaran. Nah, kita lihat ini kana fi'il madinakis min huruf jer aladina, ini kan isi mausul. Isi mausul tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Takrir boten Kak, ini belajar nahu pemula, jadi bukan rum takrir sama asbabun nuzul ya Bu. Ya Kak ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Ya, minal ladina, min huruf jer, aladina majrur, yang aladina isi mausul sebagai majrur. Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, watawa wa ini sebagai huruf atop. Tawasau fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, tawasau tafa'ala. Ini Mbak Ana, kayaknya ini berarti sama aja dengan fi'il madi ya. Waalaikumsalam Umi. Kayaknya fi'il madi, soalnya kan saling, ini tawasau, saling menasehati gitu. Berarti silakan fi'il madi. Iya, enggak kan. Ini kan ada akhirannya, ini akhirnya wawu alif. Gimana kalau wawu alif akhirannya? Kita lihat di Al-I'lan. Sebentar ya Kak. Wih. Iya.
Kak, siapa tadi yang pesen kitab Al-Ilan itu? Kalau kitab Al-Ilan itu pesennya bukan sama saya, pesennya sama Ustadz Sugi gitu. Nah, nih ya, ya Kak Ana ya. Iya Mbak Ana ya. Kita lihat dulu, barangkali ada yang baru. Terus ya kita memang harus sering buka-buka lagi apa namanya yang kemarin kan kita belajar huruf depan ini. Sekarang kita lihat yang ciri-ciri fiil. Halaman berapa mana kok aku alingannya. Nah, ini ciri-ciri fiil madi. Ikutin aja dulu Kak, nanti saya juga balik lagi. Iya, ya, pesennya sama beliau yang kita Al-Ilan itu. Ini ya Kak, HP-nya di itu dulu. Nah ini, ya, HP-nya ini nanti jenengan masuk ke sini, terus habis itu bilang saya mau Al-Ilan. Tawasau itu kan artinya saling menasehati. Kalau saling menasehati berarti fi'il madi Kak. Iya, kan ada tawasau. Itu karena kalau tawasauna itu baru ini, ya kan? Yang kitab ini. Boleh, Bu. Ya, nanti insya Allah buin ya. Ya, enggak Kakak. Saya sudah di ini kan Kak. Nih, fi'il madi kacoretnya. Iya. Enggak kelihatan ya. Ini tadi baru dibahas ini. Sebentar saya bahas lagi ya. Nih, fi'il madi. Sama-sama Ibu Iin. Masya Allah. Ini kan, tapi memang kalau ininya harus belajar Bu, kan istilahnya di ini lagi. Nah, ini kan Mbak Ana, ini akhirannya fathah. Kalau fathah berarti huwa. Kalau akhirannya alif berarti dia huma. Kalau wawu alif berarti hum gitu. Iya. Apa Kak? Dari fi'il madi apa jenisnya? Ya bagus pertanyaannya. Wajan apa gitu ya? Yang tafa'ala itu loh. Tafa'ala. Saya itu kan dulu di buku. Nah, itu ikut wajan apa? Terima kasih Kak Amor. Masya Allah ini sudah pinter. Ini pemula ya. Jadi untuk yang sorobnya itu kita langsung masuk ke ini amsilatul tasrif gitu. Ya. Sulasi majid. Ya, yang wajan tafala itu bukan. Majid 2. Tambahannya berapa? Tambahnya 1 apa 2? Majid 1 apa majid 2 Kak? Majid 1 apa majid 2? Majid 2 ada taknya. Iya. Bentar ya. Majid 2 Kak. Iya. Tapi saya ada tambahannya ta sama alif. Iya. Assalamualaikum, ikutan, ayo ikutan. Nanti di ini lagi ya Kak. Kalau ini salah saya makanya dari tadi itu boleh dikoreksi kalau saya salah. Saya ulangi ya. Ini sedang menceritakan Ini sedang menceritakan aid. Kita kan kemarin belajar di mana Kak? Di isi mausul ya. Nanti kalau beli dapat sorop sama ini soropnya juga ya. Makanya nih majid 1 apa majid 2. Nah ini diadepin gitu kan. Ini majid 2. Yang majid 3 ini wajannya gitu.
Kalau nggak perlu dihafal, kalau untuk pemula nggak perlu dihafal dulu, langsung penerapannya gitu ya. Ini Majid 1 ya, Kak ya. Itu kita belajar kemarin di Mbak Ana sudah paham ya Mbak? Berarti ini masuknya ke tawasau itu masuknya ini ada wawu dan alif. Bentar ya sih Mbak, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti. So ini ada wawu dan alif seperti di sini nih di halaman 5 itu wawu alif, maka dia merujuk ke domirnya hum gitu. Bagi bapak ibu kakak adik yang baru hadir, ini untuk nahu pemula, maka bentuknya adalah mereka yang belum bisa banget gitu loh, belum tahu. Ini kita kemarin sudah sampai huruf atop, terus apa Mbak? Sampai di inna ya, inna huruf nasab dan taukid, kemudian di kana ya, sampai kana ya Kak ya. Yang kalau yang sudah paham dan ini banget, sabar ya sambil menjelaskan kepada mereka yang belum paham. Nah ini kemarin kita kan belajar isi mausul tuh Kak, ada aladi, aladina, alati, maman. Kebetulan ini saya tambahin gitu. Ada yang nanya kan kalau aidnya itu kemana? Oh boleh nanti diulangi. Minal ladina amanu. Nah, min huruf jer, aladina majrur yang di isim mausul sebagai majrur, amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ini fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Nah, di sini ini sebagai dari amanu sampai seterusnya ini namanya silah mausul, karena isi mausul itu membutuhkan kalimat yang disebut silah mausul. Amanu, terus ini wawunya huruf atop, tawasau ini berarti maktub. Dengan apa? Dengan adanya huruf atop ini. Tawasau ini adalah maktub. Dengan maktub alaihnya mana? Ini gitu. Kalau kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ini kalimat. Tawasau ada fiil, ada fa'il kan. Ini fiil madi dengan domirnya hum, maka hum ini langsung menjadi fa'il. Maka tawasau fiil madi dengan fa'ilnya hum sebagai maktub, dan sebagai maktub karena ada wawu atop, maktub alaihnya adalah amanu gitu. Terus yang jadi pertanyaan, bi huruf jer asobri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kemudian yang jadi pertanyaan itu aidnya kemana gitu, aidnya mana gitu. Amanu ini ada domir namanya hum, maka dengan metode aidan itu biasanya ini kan ini bukannya tapi wawu itu kita enggak, tapi kita langsung menjadi fa'ilnya adalah hum kan, hum, kemudian hum ini menjadi aid dari aladina gitu. Aid adalah domir yang kembali ke isi mausul gitu ya. Sekarang kita lanjut ke habis isi mausul kemarin apa Kak? Isi mausul ya, kita ulangi lagi yang ini. Biladina yatsluna kitaba, biladina itu bi huruf jar, aladina majrur yang dijerkan, aladina isim mausul dengan Masya Allah yang tadi ya, bi huruf jar, aladina sebentar, maaf, isim mausul sebagai majrur. Yatslu fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, alkitaba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nah, di sini yatslu ini ada domir, yaitu domirnya adalah hum. Domir hum sebagai fa'il kan, domir hum ini sebagai aid dari aladina gitu loh. Sama-sama, Masya Allah baru ini aja. Kakak itu aja DM saya kalau misalnya ini ya. Saya nggak tahu ininya tuh siapa namanya, saya nggak paham. Billadina yatslunal kitaba, dengan orang-orang yatsluna yang mereka itu
yang mereka membaca Alkitab pada kitab. Yang ya, yaqta'una ma amarallahu bihi. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma maf'ul bih. Ya, ini maf'ul bih ya. Ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Nah, ini isi mausul. Kalimat sesudahnya namanya silah. Nah, ini juga kalimat sesudahnya namanya silah ya. Yatslunal kitaba, silah mausul dari aladi. Aidnya adalah hum, kembalinya ke aladi. Nah, aladina. Sayang. Mufradnya bingung. Sebentar ya Kak ya. Ya, sebentar ya Kak ya. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Yaqta'una. Ya, bukan. Nah, ini makanya dijelasin dulu ya Mbak Ana sebentar ya. Yaqta'una fi'il madi dengan domirnya hum, maka hum ini langsung menjadi fa'il. Yaqta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih. Amarallahu, amaro fi'il madi dengan domirnya huwa. Kenapa hanya domir aja? Karena depannya sudah ada isim rofa. Huwa tidak menjadi fa'il, yang menjadi fa'il adalah Allahu. Lafaz Allah fa'il yang dirofakan dengan doma. Bihi, bi huruf jer, hi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Sebelum kita menentukan aid Mbak Ana, kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Harus menerjemahkan dulu. Yaqta'una, mereka memutus ma pada perkara amarallahu yang Allah telah memerintahkan bihi dengannya. Nah, ini hi-nya ini domir kan Mbak Ana, domir mutasil sebagai majrur. Nah, domir mutasil sebagai majrur ini kembalinya ini ke ma, maka hi ini sebagai aid dari ma gitu kan. Tadi kan sudah bilang aid itu adalah domir yang kembali ke isim mausul gitu. Ya Kak. Nanti ini. Ya, maaf ya kalau tulisannya bagus. Yaqta'una ma amarallahu bihi. Ini batuk nggak selesai. Amarallahu bihi. Padahal modal. Ya, aid itu domirnya Mbak Ana, domir yang kembali ke isim mausul. Nih saya ulangi lagi ya. Biar kemarin semalam itu saya rada mantap, jadi saya menjelaskan. Ma amarallahu bihi gitu ya. Bentar. Ini perangnya harus dikeluarin semua. Maaf. Yaqta'una bi ma amarallahu bihi. Ya, udah kan ya? Ya. Kita ini dulu. Iya, ini pemula Kakak. Caranya memula. Nanti saya ulangi lagi ya. Kalau mulai dari baru-baru nanti saya ulangi lagi. Nanti yang lainnya kalau sudah sampai bahasan ina dan kana, itu nanti nggak maju-maju. Gak apa-apa, nanti ikutin aja dulu Kak. Nanti lama-lama tahu ini fi'il mudhari atau apa. Jadi ketika memulai lagi, ini fi'il, ini fa'il gitu tuh, paham. Oke? Ya, saya ulangi. Yaqta'una apa? Fi'il mudhari. Ya kan? Ini dengan domirnya apa? Hum bisa langsung menjadi fa'il, maka fa'ilnya adalah hum gitu ya. Kemudian ma ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bih ya kan?
isi mausul sebagai maf'ul bi gitu, sebagai maf'ul bihi ya. Karena ini ma adalah isi mausul, maka butuh silah. Nah, silahnya itu amaro. Iya. Kopnya kasih kop mana? Oh ya Allah. Makasih kakak, masuk Kak Iza, makasih kak. Ma ini maf'ul bi. Amaro ini fiil apa fiil madi apa fiil mudhari Mbak Ana? Yang lainnya. Fiil mudhari apa fiil madi? Fiil mudhari. Fiil madi dong. Iya pinter. Fiil madi dengan apa? Dengan domirnya apa Bu Iin? Dengan domirnya apa Bu Iin? Dengan domirnya huwa. Domirnya apa? Huwa. Ya, kenapa huwa tidak langsung menjadi fa'il? Karena di depan itu sudah ada huruf isim yang nasab. Isim yang nasab itu isim yang nasab astagfirullah. Isim yang rofa menjadi fa'il gitu loh Kak. Maka lafaz Allah ini menjadi fa'il gitu. Bi apa bi? Huruf jer ya. Huruf jer, kemudian hi-nya ini domir mutasil sebagai maf'ul. Maaf sambil jemur baju aja bisa ini ya, bisa sambil ngetik, masya Allah. Domir mutasil sebagai majrur gitu. Yang amarallahu bihi ba'na, yang ini nih, yang amarallahu bihi ini sebagai apa? Silah mausul. Yang jadi pertanyaan apa? Aidnya mana? Itu aidnya mana? Aidnya itu kita terjemahkan yaktauna, mereka memutus ma pada perkara amarallahu bihi. Allah kan fa'il dulu kalau menerjemahkannya. Allah telah memerintahkan bihi dengannya. Domir itu kata ganti Kak. Kak Sulaiman, domir itu kata ganti ya. Ini untuk yang baru ya Kak Sulaiman, kalau Kak Sulaiman sudah mendapatkan ini. Nah, hi-nya ini domir mutasil yang kembalinya ke ma, berarti ini aidnya gitu loh Mbak Ana. Aid itu domir yang kembali ke isi mausul. Aid domir yang kembali ke isi mausul. Enggak juga, nanti hafal sendiri Bu. Iya, hafal sendiri nanti Umi. Ya, ini buat pemula ya. Kalau pemula itu biasanya kan rada ini. Oh, ini apa? Fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi. Kenapa? Karena hanya akhiran aja gitu. Maksudnya aid apa itu kok lain namanya? Maksudnya gimana? Nah, domir yang ada pada kalimat Allah. Maksudnya gimana? Yang ini. Kok domir yang kembali pada Allah gimana? Gak paham saya. Pertanyaannya pun tadi ini. Oh, hunya. Kan ini lafaz alam ya Kak ya? Alam. Bukan domir ini, alam. Ini aid Kak Rizkuna. Maaf. Oh ya Kak Rizkuna, saya mau cerita. Karena saya nggak ada kajian pagi jam 5, maka saya jam 6, maka saya putuskan sampai Februari itu ya kita belajar lagi ya jam 6, dari jam 6 sampai jam 6.30 atau jam 6.45 gitu, nanti diingetin aja. Ini udah sebentar lagi udah mau selesai ya, sampai Februari Kak. Kalau dilihat aja jam 6 saya hadir masuk, kalau nggak hadir saya apa namanya tuh ya, ini saya mau mendisiplinkan diri. Oke, Masya Allah. Saya nggak percaya Kak Sulaiman belum tahu, namanya aja udah bagus. Saya mau belajar di nol Umi. Ya, saya juga. Nih Kak Rizguna, apa yang disiapkan? Disiapkan cuman apa ya? Ini ada kitab, ada buku pemanduannya. Buku pandunya itu Al-I'lan
Aliran bisa bisa beli di Ustadz Sugi sendiri yang penulisnya. Aliran itu metode cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Buka kelas. Kayaknya saya nggak sanggup deh buka kelas. Bareng-bareng aja di sini Umi, nanti kita kan ini. Kalau buka kelas kayaknya. Nah, kalau pengen bisa banget nih mending langsung ke sini aja gitu ya. Iya, kalau saya nggak sanggup, saya belum bisa. Saya tuh membaca ulang loh Kak, bukan ustazah, maaf ya. Jadi saya belajarnya dari Ustadz Sugi gitu, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Terus saya ini lagi gitu, apa namanya itu ulang lagi bacanya, saya baca ulang. Ini udah jam 6.53 loh Kak, nggak apa-apa ya. Karena jam 6.53 itu saya teruskan karena tidak ada kajian. Kalau ada kajian nanti berhenti ya. Ini sementara nggak ada kajian sampai jam 8 boleh, atau jam 7.30 aja, silakan. Masya Allah. Ya Pak Hadi, mengulang ini Pak, kemarin itu ada pertanyaan Kak, kalau udah bukunya tuh nggak ada yang ajain sama juga Umi rontok rambut. Iya, makanya harus belajar gitu loh Kak. Iya, yang apa yang dipersiapkan ya udah, jangan sampai rontok rambutnya gitu aja. Kebulnya. Mbak Ana itu ada teman ini yang cerita. Nanti diterapi sama Mbak Ana. Iya, Masya Allah ya, jam 7.30 aja ya. Terlalu lama soalnya nanti ngebul. Oke, berarti masih punya waktu 30 menit lagi, kita ulang lagi yang Ina. Jadi tadi yang meneruskan Kak Rizkuna tadi pertanyaannya. Yakta'una ma amarallahu bihi, kita menentukan ayat gimana caranya? Kita baca dulu terjemahannya. Menerjemahkannya gitu. Kalau sudah menerjemahkan dengan baik, nanti kita nggak akan tahu kemana itu, di mana aidnya gitu loh. Kalau aid itu kan adalah isim domir yang isim domir yang kembali ke isim mausul. Oh, parah, Mbak Na orang berambutnya sampai rontok. Waktu hafal. Ya, di sini metode pemula Kak Sulaiman. Jadi pemula itu butuh apa ya? Butuh refresh. Jadi mereka seperti saya itu nggak perlu yang berat-berat gitu loh Kak. Tasrif dipakai untuk apa? Ya bukan untuk dihafal gitu loh. Pertamanya bukan untuk dihafal, ya untuk diterapkan gitu Kak. Jadi buka tasrifnya. Oh, ini masuk wajan ini gitu. Ya seperti ini ya, koto'a yakto'u. Ikut wajan apa? Nanti buka tasnya itu. Ya, ini juga Kak Ting Sah lagi bilangin sama mereka itu. Kalau ada pertanyaan di mana aidnya, ini lagi belajar aid. Lagi pada ini. Masya Allah, padahal komen itu aja. Gitu ya Kak ya. Nanti ada masuknya wajan fa'ala ya fa'alu gitu, yang ini tuh. Nah, kan di mana dilihat di tasrifnya Kak ya. Oke. Yaktauna ini kan fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma isi mausul sebagai maf'ul bih, amaro fi'il madi dengan domirnya huwa. Kenapa huwa nggak bisa jadi fa'il? Karena ada depan isim yang rofa, yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah itu adalah fa'il yang dirofakan dengan doma. Bi huruf jer, hi majrur yang dijerka. Hi sebentar. Domir mutasil sebagai majrur. Oke, gitu ya. Saya ulangi. Yakta'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum, ma maf'ul bih yang diisi mausul sebagai maf'ul bih, amara fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu lafaz Allah fa'il yang dirofakan dengan domah, bi huruf jer, hi domir mutasil sebagai majrur. Oke. Nah, karena ini adalah isi mausul, butuh silahnya mana? Amarallahu bihi, ini sebagai silah mausul.
Lah, kemudian isim mausul juga harus ada aidnya, kembalinya ini ada isim domir yang kembalinya ke isim mausul. Apa itu? Hi. Kenapa? Ayo kita terjemahkan. Yaktauna mereka memutus ma pada perkara amaro yang telah memerintahkan. Siapa yang telah memerintahkan? Allah. Maka ketika menerjemahkan mulai dari fa'ilnya dulu. Kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, begitu Kak. Maka Allah telah memerintahkan bihi dengannya. Nah, hi ini adalah aid. Karena hi ini adalah isim domir yang kembalinya ke isim mausul gitu loh. Paham ya Kak? Itu ya Mbak Ana. Jadi kalau ini tuh kalau amarallahu bihi ini adalah silah mausulnya. Nah, aidnya mana? Hi, karena kembalinya ke ma gitu. Terima kasih. Tap-tap layar ya. Ini ada 82 orang, tap-tap layarnya baru 2. Allah. Buat kalau misalnya ini saya live langsung cepet munculnya gitu loh Kak. Nih yang ini ya, soal yang ini. Oke. Satu lagi. Allahu yahtasu bi rahmatihi mayyasha. Nah, ini kalau yang ini kemarin dibahas semalam itu, nggak dibahas tentang aidnya mana. Ternyata aidnya adalah hilang gitu. Ya, mahdub. Ya, mahdub. Tersembunyi, hilang, apa sih? Hudifa, dihilangkan. Iya. Wes, orang ini kalau pemula ini cukup lihat ini apa, ini isi mausul kan Kak. Nah, ya saunya ini sebagai silah mausul. Bas, sudah selesai sampai di situ perkaranya. Jangan ditambah-tambahin perkara yang lain. Mumet kasihan kalau sampai rontok rambutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu mubtada. Yahtasu fi'il mudhari dengan domirnya. Bukan domir karena di depannya nggak ada isim yang rofa. Nah, ini berarti domir huwa itu langsung menjadi fa'il. Yahtasu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa bi rohmatihi, bi huruf jer. Rohmati majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, ini isim mausul. Isim mausul sebagai apa? Karena tugasnya menyempurnakan kalimat, maka yahtasu itu adalah fi'il fa'il. Maka man ini sebagai apa? Maf'ul bi. Man isim mausul sebagai maf'ul bi. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa gitu loh. Ya, fa'ilnya adalah huwa gitu. Karena depannya nggak ada isim yang rofa. Kita teruskan, yahtasu bi rahmatihi mayasa. Ini adalah khobar dari Allahu. Kan ini Allahu mubtada tuh Kak. Nah, butuh mubtada butuh apa? Sila dan aidnya mana? Ini Kakak baru masuk ya. Saya baru cerita tadi kalau yahtasu bi rahmatihi mayasa adalah khobar gitu. Nah, sebelum selesai. Iya. Maaf ya Kak. Allahu ini kan mubtada. Butuh apa? Butuh khobar. Khobarnya mana? Yahtasu bi rahmatihi mayasa. Ini adalah khobar dari Allah. Yahtasu bi rahmatihi man yasa. Man ini adalah apa? Mausul. Isim mausul. Yasa'unya ini sebagai silah mausul dari man gitu. Aidnya mana? Aidnya dibuang gitu. Aslinya apa? Mayyasha'uhu. Hu-nya kembali ke man. Wis, gak usah jauh-jauh nanti puyeng yang pemula. Sayanya juga puyeng belajar. Kemarin sudah belajar hurufan. Bukan yasa'u. Yasa'u itu kan fi'il mudhari Mbak Ana. Yang dibutuhkan adalah domir. Domir itu kata ganti. Kayak misalnya hu, ka gitu. Ya ini kan, ya ini seperti ini. Gitu. Sebentar. Ya, Mbak Ana bilang katanya, bukannya yasa'u. Di sini ada domirnya, betul. Ada domirnya namanya huwa. Nah, di sini domirnya huwa bisa kembali ke man? Tidak bisa. Nah, kan gini artinya. Allahu Allah yahtasu. Dia mengkhususkan bi rahmatihi
dengan rahmatnya man pada orang, ya pada orang, barang siapa orang yang yasha'u dia menghendaki. Yang menghendaki itu siapa? Allah, bukan orang itu. Rahmat itu dari belajar Irab bisa tahu. Hilang aja. Iya. Alasan ini Quran Kak. Kan memang tahu kalau misalnya kita biasa gini Kak. Kalau kita menerjemahkan yasha'u, dia menghendaki. Kalau yang menghendakinya man, kan berarti kita sebagai orang itu maksudnya ya udah, rahmat itu aku mau yang ini ya Allah, yang terserah orang itu, enggak. Tapi ternyata yasha'u itu adalah fa'ilnya kembalinya ke Allah, jadi enggak cocok gitu loh. Kemana aidnya dibuang. Aslinya gini, may yasha'uhu gitu, hu-nya ini baliknya ke man itu. Jadi domir yang disebut aid itu domir yang harus kembali ke isi mausul. Kalau ini kan nggak kembali ke isi mausul, tapi domirnya itu kembalinya kepada Allah gitu. Selamai kan, tambah puyeng, nggak usah terus nyari paramek. Saya bilang juga sama pemula, yang penting kita belajarnya apa? Ini isi mausul, ya. Isi mausul butuh apa? Kata. Di sini kan tulisannya kalimat kan. Nah, ini butuh kalimat. Namanya sila mausul. Udah itu aja. Nggak disebut kemana aidnya gitu. Mana aidnya gitu. Belum. Kenapa? Karena pemula gitu Kakak. Domir buat frustasi ya. Ya itu Kak, karena ini Quran. Iya. Makanya itu alasan aidnya dibuang apa? Mohon maaf Kakak. Ya, terima kasih. Saya harus pintar kalau saya tidak, karena saya pemula Kak. Kakak kalau misalnya sudah paham boleh ini. Kalau misalnya enggak jangan itu. Siap. Ya, huruf atop ya. Itu kemarin huruf atop selewat aja, kita lanjutin ininya ya. Kemarin huruf atop sudah sampai huruf atop ina. Yang ina ya Mbak Ana ya. Kita huruf atop cuma selewat aja kemarin. Kita tinggal buka aja ini. Karena itu sudah ya. Iya, harus ada dong. Kita sudah bahas semalam Kakak. Jangan ini ya, jangan membuli saya nggak itu banget. Ayo, ya. Oh, kemarin ini nggak kebagian. Oh iya, maaf ya Kak ya. Ya, huruf atop sekarang. Sebentar, ada waktu kok Kak. Insya Allah masih bisa. Ini bukunya Kak, Al-Iqlan. Belinya di mana? Di Ustadz ini. Iya, iya, iya. Aid itu apa? Domir yang kembali ke isi mausul. Oke, lanjut ya. Ya. Di kemarin itu kita sudah bahas, jadi saya hanya inikan aja nih huruf atop ya. Yusabbihu wa'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi wa yursilu sowa iko fayusbihu biha mayyasha. Dia ada huruf ini lagi tuh kan, isi mausul. Ya. Mayyasha itu udah lazim gitu. Lembaran yang diuraikan tadi yang mana? Sebentar ya Kak ya. Itu tuh di mana sih, saya tuh kok nulisnya di mana sih Kak? Kalau itu kan nggak begitu jelas. Untung harap. Yang dipegang barusan yang ini. Yang ini Kak. Sudah satu itu. Tadi ya, verifikasi dulu. Sudah 1 jam kita. Ilah masalah saya damat. Nggak sampai. Ya. Oh ya ini. Boleh kayak gini Kak? Boleh, sebentar.
Tak ini dulu, tak miringin dulu. Tuh tadi beli bukunya di Ustadz Sugiono, Kak. Ya, silakan, Kak. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di swipe dulu ya, swipe kanan nih, swipe dulu. Swipe dulu. Sudah, Kak Jack? Siapa jenengan? Makasih, Kak Jack. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga manfaat ya. Yuk kita baca. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha mayyasha. Oke. Wa yursilu wa, ini kemarin memang di sini nggak ada tulisannya wa karena memang nanti kita belum belajar wawu istinaf ya, wawu yang ini atau wawu, ini atau wawu atop ini nggak tahu. Jadi ini namanya istinaf ya. Makanya ini kan belajar wawu atop. Yusabbihu fi'il mudhari dengan domirnya huwa, ar-ra'du fa'il yang dirofakkan dengan domah, bi huruf jer, hamdi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ini Bu Iin yang tadi yang kemarin saya ajarin gitu, ini namanya idofah, bisa dalam bentuk di depannya udah ada ijar majrur jadi bihamdihi gitu. Ya. Loh kok udah selesai Mbak Nak? Ya, nanti saya lanjutkan ya. Ya, terima kasih. Oke, yang Ina ya Mbak Ana. Terima kasih. Nanti saya lanjutin lagi. Wal malaikatu wa huruf atop. Al malaikatu, karena di sini ada huruf atop maka di al malaikatu ini menjadi maktub. Nah, ini maktub itu isim yang rofa. Kalau isim yang rofa, dia butuh juga isim yang rofa. Itu kembalinya atop masih maktubnya mana? Ini ke sini. Det ini. Iya, ar-ra'du sama-sama rofa ini kan. Iya. Ini juga kata dengan kata. Assalamualaikum, ikut nyimak sedaya. Masya Allah, berkah. Amin, syukran Ustaz penyemangatnya. Kemudian min ini huruf jer, hifati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa ini sebagai huruf atop, yursilu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yursilu ini karena ada wawu atop menjadi maktub. Maktubnya kemana? Maktubnya ke yusabbihu karena kalimat dengan kalimat. Meskipun nanti fa'ilnya berbeda ya. Yang penting ada kalimat dengan kalimat gitu. Lanjut ya. Asawa'iqo ini maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah. Fayusibu, fa ini juga huruf atop, maka ketika disebut huruf atop depannya harus maktub. Yusibu ini maktub. Maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya ke yursilu atau ke yusabbihu gitu. Kalimat dengan kalimat, kata dengan kata, dan kedudukannya sama. Ini rofa kan, ini rofa gitu kan Kak. Ini juga rofa, ini juga rofa gitu. Fayusibu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, bi huruf jer, ha majrur, ha domir mutasil sebagai majrur. Man, ini baru kita belajar yang tadi lagi, isim mausul sebagai maf'ul bi. Kenapa? Isim mausul itu tugasnya menyempurnakan kalimat. Di sini sudah ada fi'il fa'il, maka butuh apa? Maf'ul bi gitu loh. Kalau kalimat itu kan ada fi'il, fa'il plus maf'ul bi gitu ya kan Kak? Terus ada juga fi'il, fa'il plus jar majrur kalimat.
Ada juga cuman fiil plus fa'il gitu aja. Lanjut ya. Yasha'u, karena ini isim mausul maka butuh silah. Yasha'u fiil mudhari dengan fa'ilnya hum ya. Yasha'u ini sebagai silah mausul dari man gitu. Aidnya mana? Aidnya dibuang gitu. Aslinya mayyasha'uhu. Semalam sudah saya tanyakan sama ustadz yang lain karena saya kan bukan i'rab itu, pengertian i'rab itu kalau kita belajar ngaji tuh loh Kak, akhir kalimatnya itu, akhir katanya itu kan a i u nya itu namanya i'rab. Atau berubah-berubahnya itu misalnya ada ianya, hilangnya huruf nun gitu namanya i'rab. Tagyiru itu perubahan gitu karena masuknya amil gitu kan. Iya, itu belajarnya di Jurumiyah. Ya, kayak gitu. Yang Masya Allah sudah ngasih bunga. Terima kasih yang ngasih bunga. Barakallahu fikum. Majur itu isim yang dijerkan oleh huruf jer. Nah, ini kan ada huruf jernya nih, Kak. Huruf jer. Kenapa nggak bihi? Karena ini mabni. Mabni teh apa sih? Mabni itu tetap gitu. Ya, atau karena kedudukannya gitu. Kita terjemahkan yusabihu ra'du guru bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah bihi wal malaikatu dan para malaikat pun min hifatihi karena ketakutannya dengan ketakutannya. Wa yursilu dan mengiringi menyertai apa dia mengirim menyertai apa as-sawa'iqo dengan apa dengan halilintar pada halilintar. Jadi abis guru itu ya gudug jede, nah halilintar kan datang gitu. Fayusibu dan menimpakan biha padanya dengannya apa sawa'iqo itu mayyasha'u pada orang yang yasha'u yang dia kehendaki, yang dia Allah kehendaki. Jadi kalau ini ada fa'ilnya huwa itu nggak bisa baliknya ke man gitu. Maka ini ada domirnya tuh dibuang gitu. Kenapa dibuang? Itu Quran Kak. Ya saya belum nyampe ilmunya. Gitu. Oh iya Pak Yai libur Kang Dendo karena qadarullah ibunya jatuh gitu loh. Habis jatuh makanya live-nya libur dulu gitu. Sekarang ada di Cirebon ya itu ya. Maaf tadi saya nggak ngasih kabar karena apa namanya tuh ada janji sama Bu Ana untuk live di sini gitu. Sami Masya Allah. Ini tadi ya Kak ya, sudah di huruf atop. Jadi huruf atop itu ada maktub, Masya Allah, bentar, ada huruf atop. Kalau sesudah huruf atop namanya maktub. Maktubnya itu bisa berupa kata atau kalimat. Nah, sebelum huruf atop itu ada namanya maktub alaih. Bisa berupa kata atau kalimat. Assalamualaikum, rombongan hadir Ustaz. Udah mau rungkat ini. Cirebon dari rumah saya Majalengka ya, Majalengka Cirebon. Saya itu perbatasan Cirebon Pak, tapi Pak Ustadz itu ujung timur, saya ujung barat, perbatasan dengan Cirebon ujung barat gitu. Iya, waalaikumsalam Pak Mas Tuki, Masya Allah. Huruf atop itu kalau sesudah huruf atop namanya maktub, bisa berupa kata atau kalimat. Diingat-ingat ini rumusnya. Kemudian sebelum huruf atop itu ada maktub alaih. Jadi maktub ini kan maktub ya. Kalau ada maktub berarti maktub alaihnya mana gitu. Gandengan nih kayak naat, nanti manutnya mana gitu. Iya gitu.
Assalamualaikum Bindramayu hadir. Masya Allah tetangga yang diatopkan kak, karena ada keadaan adanya huruf atop, maka maktub itu namanya yang diatopkan karena adanya huruf atop. Huruf atop itu huruf penyambung ya. Iya, terima kasih. Kemudian innya maktuf alaih itu kalau ada maktuf maka kita cari maktuf alaihnya mana gitu. Kalau maktuf alaihnya berupa kata maka dia kata. Kalau dia berupa kalimat maka dia berupa kalimat. Kedudukan kalimatnya sama. Ya. Kak Alif mah udah banyak ininya. Masya Allah. Makasih Kak Alif penyemangatnya. Udah ya kak ya, yang atop sudah, kemudian iya huruf ina. Bu Ana kemarin huruf ina juga datang kayaknya. Innallaha ghafurun, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, terima kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Lanjut yang ina ya kak ya. Ina ini huruf nasab dan taukid ina. Kemudian ditambah isim ina dan khobar ina. Terus ini berupa khobar ina yang berupa kata. Ini khobar ina yang berupa kalimat. Innallaha ghafurun, innallaha la yukhliful mi'ad. Wih, belajar kak, insya Allah bisa kok. Baru masuk kuliah kakak. Nanti kalau udah lebih mahir kan. Kalau ini fokusnya bukan bahasa Arab untuk muhadasah ya, tapi untuk belajar memahami Quran. Kan tugas kita kewajibannya adalah memahami Quran ya. Kalau misalnya bisa muhadasah itu bonus. Oke. Misalnya mau kemana? Ila siratil mustaqim. Gitu. Inna huruf nasab dan taukid, Allaha huruf isim inna, gofurun itu khobar inna yang dirafakkan dengan doma yang bertanwin. Saya ulangi, inna huruf nasab dan taukid, lafaz Allah. Allaha huruf inna yang dinasabkan dengan fathah. Gofurun khobar inna yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Terima kasih yang baru hadir. Barakallahu fikum. Sudah tetap layak dan ngasih kado. Itu namanya khobar yang berbentuk jumlah. Sekarang khobar inna yang berbentuk kalimat. Ini contohnya. Inna huruf nasab dan taukid. Allaha huruf inna yang dinasabkan dengan fathah. La huruf nafi. Yukhlifu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kenapa langsung jadi fa'il ya? Coba lihat depannya. Kan nggak ada rofaknya kan? Nggak ada isim yang rofa kan? Maka ini langsung menjadi huwanya ini langsung menjadi fa'il. Yukhlifu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Al-mi'ada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. La yukhliful mi'ada ini sebagai khobar inna gitu ya. Lanjut, ini kemarin itu yang berupa kata. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Saya cuman ini lagi ya karena kemarin udah. Boleh ngasih itu yang baru. Yang apa tuh? Yang contoh-contoh soal baru nanti kita ini. Iya.
Masya Allah. Terima kasih Kak Mustafa yang sudah kirim mawar. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Ya. Nih kita sudah bahas kemarin ya. Contohnya inna dina indallahil Islam. Maaf tulisannya bagus. Inna huruf nasab dan taukid, adina isim ina yang dinasabkan dengan fathah, inda zorob tempat ya, zorob makan. Allahi lafaz Allah mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Al-Islamu ini sebagai khobar ina yang dirofakan dengan domah. Gitu. Ini namanya khobar ina yang berbentuk kata gitu. Sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah al-Islamu adalah Islam. Gitu. Ya, silakan Bu Iin, terima kasih. Ya, nanti kita belajar ina lagi minggu depan, kata Bu Ana, belum selesai. Inna robbaka sari'ul iqobi. Inna huruf nasab dan taukid, robba isim ina yang dirofakkan isim ina yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof. Ini kan bisa idofah ya Bu ya, bisa idofah ya. Ya, karena apa? Karena mudhof adalah isim gitu kan. Robba isim ina yang dinasabkan dengan fathah, ka domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Insya Allah kalau misalnya kakak mulai dari awal itu paham Kak. Nah ini kan dikletekin, dibahas satu-satu gitu. Sari'u ini sebagai khobar ina yang dirofakkan dengan doma. Ingat khobar ina harus rofa. Khobar ina yang dirofakkan dengan doma, wahwa mudhof al-iqobi. Iya, terima kasih Umi. Besok main-main lagi di sini ya. Barakallahu fikum. Iya, silakan. Assalamualaikum. Al-iqobi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Inna sesungguhnya robbaka Tuhanmu sari'ul iqobi maha cepat iqobi hukumannya. Kenapa disebut sangat cepat ya? Sari'u itu bentuk mubalaghah ya. Wajannya itu fa'ilun. Ya. Ya. Berarti ada beberapa yang bisa yang artinya adalah sangat cepat. Oh, Masya Allah, berkah selalu. Ya, ini yang berbentuk kata ya. Ini yang berbentuk kalimat. Berbentuk kalimat itu khobar dari innanya itu berbentuk kalimat seperti ini. Inna samuda kafaru robbahum. Kafaru robbahum ini sebagai khobar dari inna. Kita baca inna huruf nasab dan taukid, samuda isim ina yang dinasabkan dengan fathah, kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum, robbahum robba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, hum domir mutasid sebagai mudhof ilaih. Kalau hafal kan itu harus dipraktekkan Kak. Iya, kalau hafal itu harus dipraktekkan. Makanya Ustadz begitu bilang yang bagi pemula, apakah ya itu yang tasrif itu harus dihafalkan? Nggak usah dihafalkan gitu. Nanti kalau misalnya ketemu di sini kafaru ikut wajan apa gitu, baru nanti dilihat di sorobnya gitu loh Kak. Semoga ini ya, semoga mendapat pencerahan, terus bisa mendapatkan metode yang paling cepat untuk belajar memahami Al-Quran. Oke. Inna samuda kafaru robbahum. Kafaru robbahum ini sebagai khobar daripada inna yang berbentuk kalimat gitu. Inna sesungguhnya
Samuda, kaum Samud, kafaru, mereka itu kafir, robbahum, pada Tuhan mereka, gitu. Kafaru robbahum, pada Tuhan mereka, sebagai khobar daripada ina yang berbentuk kalimat. Kalau bahasa ininya, bahasa pondoknya namanya khobar jumlah, ya kan Kak? Karena ini buat pemula, kita bilang pakai bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Kalau kata di dalam bahasa Arab kan namanya kalimat ya. Kalau kita kan kata gitu. Kalau di dalam bahasa Arab kan kalimat itu jumlah, tapi kita bilang kalimat. Kalau makanya kalau belajar di kalau belajar di Nahwu Shorof itu kita kepalanya dikeluarin dulu isinya. Kafaru ini sebagai fi'il madi, kafaru fi'il madi dengan fa'ilnya hum, robbahum maf'ul bih yang dinasobkan dengan fathah, wa huwa mudhof, hum domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Kafaru robbahum ini sebagai khobar dari inna. Jangan kafaru aja Kak, harus lanjut kafaru robbahum gitu. Iya. Enggak, perkara sulit itu ada di mindset ya. Nanti lama-lama karena butuh, maka Nahwu Shorof bukan satu hal yang sulit lagi gitu. Kalaupun ada kesulitan ataupun pusing, mumet, itu kata muridnya Ustaz Sugi kemarin tuh bilangnya apa? Mumet tapi nikmat. Iya. Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum. Nah gitu, ini dalam bentuk kalimat. Ini inna, khobarnya itu dalam bentuk kalimat. Betul, namanya khobar jumlah. Kalau kita bilangnya khobar dalam khobar, contoh khobar, ini contoh khobar inna yang berupa kalimat, begitu. Mangga di tapping aja. Silakan Kak Pino ya, mau kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa mohon maaf. Hatur nuhun. Inna huruf nasab dan taukid, aladina isim inna, ini isim inanya berbentuk apa? Isim mausul. Aladina isim mausul sebagai isim inna. Isim mausul itu kan tugasnya menyempurnakan kalimat. Ketika ada inna, dia butuh apa? Butuh isim dan khobar gitu. Maka di sini aladinanya isim mausulnya sebagai isim inna gitu. Saya ulangi. Inna huruf nasab dan taukid. Aladina isim mausul sebagai isim inna. Amanu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Wa amilu wa huruf atop. Amilu ini apa ini? Fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Karena ada wawu, maka dia menjadi maktub ya. Maktub alihnya kemana gitu? Maktub alihnya kalau kalimat dengan kalimat, kata dengan kata, maka amilu maktub alihnya ke amanu gitu. Ya betul. Satu pengertiannya kalau bahasa Indonesia kata majemuk Kak, misalnya rumah sakit, ada rumah kan pengertian rumah ya, sakit itu kan perasaan kita tersakiti sebagainya gitu loh, sakit, ada sakit gigi, sakit apa gitu, sakit mata, sakit perut dan sebagainya. Tapi ketika disebut rumah sakit itu kan artinya kan rumah tempat pengobatan orang yang sakit, betul? Oh ya, nanti soalnya gitu ya. Ntar ini dulu ya Kak ya, kita belajar sebentar yang khobar inanya berupa kalimat, diselesaikan dulu. Nah, karena amilu ini berupa kata, maka maktub alihnya berupa kata. Kemana?
Iya, amanu. Ini kata apa kalimat? Kalimat. Maka kalimat ketemunya dengan kalimat gitu, maktub alaih gitu ya, Kak. Kita amilu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, as-solihati maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jamak mu'annas salim gitu. Ya, harus disebutkan. Ini contoh ya. Ketika ada ta dia itu kasroh, maka dia bentuknya berarti nasab atau jer. Kalau ini setiap isim yang berakhiran alif dan ta itu namanya jamak mudzakkar, jamak muannas salim. Ya, ketika huruf tak berharokat domah disebut isim yang rofa, tapi ketika huruf taknya ini berupa kasroh atau asroh, ini berarti dia kedudukannya itu sebagai jer atau isim yang nasab gitu. Nah ini kan ini fi'il fa'il ya, maka dia butuhnya apa? Maf'ul. Ya, maf'ul bih itu kan isim yang nasab, maka kita pakai katanya as-solihati bukan as-solihatu gitu, Kak, karena ini adalah jamak mu'annas salim gitu. Kita bacanya begini, as-solihati maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jamak mu'annas salim gitu. Yahdi fi'il mudhari dengan domirnya huwa, him domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa disebut maf'ul bih muqaddam? Karena dia jatuhnya sebelum fa'il gitu. Harusnya kan jatuhnya sesudah fa'il, tapi ini kok fa'ilnya di belakang gitu. Makanya disebut maf'ul bih muqaddam. Enggak. Maf'ul bih itu termasuk ini yang dinasobkan, Kak. Iya, nasab. Rabbuhum, rabbu fa'il yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu, Kak. Artinya ya, innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang amanu. Nah, ini kalau ada isim mausul berarti di sini ada silah mausul. Ya. Silah mausulnya mana? Ini loh, Kak. Jadi bertahap ya ini. Nah, terus sampai iya. Ya, namanya silah mausul. Kalau ada ini namanya silah mausul gitu. Ya. Ya. Kita ini kan innalladzina sesungguhnya orang-orang yang amanu mereka beriman, wa amilu solihati dan mereka beramal soleh, yahdihim rabbuhum Tuhan mereka akan memberikan petunjuk hidayah pada mereka gitu. Kenapa? Ini fi mahali nasbin ini kan, Kak, karena dia domirnya, karena dia tuh domir gitu loh. Ini kan maf'ul bih muqaddam, yang maf'ul bih muqaddam. Karena dia itu domir mutasil, maka sebutnya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam gitu. Nah, ini fi mahali nasbin. Ya, kalau yang awal gitu, Kak. Tadi ada pertanyaan apa? Coba kita i'rabkan pertanyaan dari kakak. Siapa tadi? Oh, masalah aja, semoga masih ada ya. Masih ada di sini ya. Kak, diulangi lagi pertanyaannya, Kak. Domir mutasil itu domir yang nempel.
Nah ini, makasih kak, nanti saya itu kan ya, sematkan, disematkan. Dahaballahu, sebentar ya. Dahabau binurihim lam ta'lil, Masya Allah, Alhamdulillah Pak. Ini saya masih besok nanti Inan minta diulangi lagi. Bu Olip bolak-balik aja nih Bu. Watarokahum. Udah sampai watarokahum aja kak. Iya. Ya. Ya. Kakak kemarin kita udah belajar ini ya, yang sinyal. Ini kan i'rab ya. Tadi kakaknya kita ini dulu dengan metode al-i'lan dulu, nanti baru kita sambungkan lagi. Ya, boleh. Masaluhum kama masalah bin masalah kasalah dinastoko dan apa dahaballah. Iya kan? Ayat 18 ya. Watarokahum fi dulumati la yubsirun. Dah isinya aja. Ya. Dahaballahu binurihim watarokahum. Ini sebenarnya belum selesai, apa-apa, cuma sedikit aja. Nih, dahaballahu binurihim watarokahum. Oke, kita buat ya. Ya, Al-Baqarah 18 Mas Widodo, makasih. Pengaruh ya Bu, kalau sih lagi mendung ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti dapat bagiannya, harus sabar Mas sama Ustadz Sugi. Dahaba ini apa? Fi'il madi, fi'il mudhari Kak Pinoy. Fi'il madi. Domirnya apa? Domirnya di sini apa? Domirnya huwa. Huwa itu tidak bisa langsung menjadi fa'il. Kalau di depannya ada isim yang rofa, ternyata ini ada isim yang rofa kan? Isim yang rofa. Maka ini di sini domir aja, tulisnya domir huwa gitu ya Kak. Allah itu adalah fa'il, ya kan? Fa'il yang dirofakan dengan domah bi dulu huruf jer. Bi huruf jer, terus habis itu nurihim, nuri itu binuri berarti majrur, ya kan? Majrur yang dijerkan dengan kasroh dan dia juga mudhof. Nah, him yang ini, him itu domir mutasil sebagai mudhof ilaih gitu Kak. Sekarang ini wa-nya itu berarti huruf apa? Ini huruf atop, ya kan? Huruf atop. Huruf atop. Taroka ini berarti apa? Fi'il madi, ya kan? Fi'il madi. Dengan apa? Dengan domirnya. Karena di depannya itu enggak ada. Iya, enggak ada isim yang rofa, maka menjadi fa'il. Ya, fa'ilnya itu adalah taroka. Ini fa'ilnya apa? Huwa, ya kan? Huwa. Iya, huwa. Bentar ya. Huwa. Terus ini hum. Hum domir mutasil yang jatuh sesudah fi'il dan fa'il namanya apa? Maf'ul bih. Sebentar. Ini cara metode al-i'lan kakak, saya cobanya ini ya. Hum domir mutasil sebagai maf'ul bih gitu. Nah, sudah Kak?
Ada pertanyaan? Sekarang kita cari. Karena ini ada huruf atop, maka maka depan itu watarokahum itu sebagai maktub. Maktub ya. Tulis di sini aja. Ini sebagai maktub. Nah, maktub. Sekarang maktub alihnya sebentar. Nggak rumit kakak. Ya, watarokahum. Nah, maktub alihnya mana? Ini, dahaba. Itu kak, carinya di sini. Kenapa? Ini huruf atop kan, ini atop. Ini kan atop ya, atop di sini. Sini atop ya, Wak. Ini ada maktub, ini. Nah, ini bentuknya apa kak? Bentuknya kalimat. Kita cari yang ininya kalimat juga. Taroka itu adalah maktub ya. Maktub. Kalau maktubnya itu maktub alihnya apa? Bentuknya sama, kalimat juga. Dahaba itu fi'il madi juga kan? Nah, ini namanya maktub alih. Iya kak, ini namanya maktub alih. Paham? Yuk kita lagi-lagi. Ini cara sederhana buat ini. Kalau kakak bilang rumit berarti udah pinter kakak teh. Dahaba fi'il madi dengan domirnya huwa. Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah bi huruf jer. Nuri majrur yang dijerkan dengan kasroh. Kasroh ya. Wahwa mudhof him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa huruf atop taroka maktub. Maktub alihnya kemana? Dahaba. Ini loh kak. Ya. Taroka fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ya, gitu kan. Nih. Sesuai tadi yang kita bicarakan di atop. Kalau maktubnya itu kata, maka menjadi kata. Kalau maktubnya itu berupa kalimat, maka dia juga harus kalimat gitu. Ya, jumlah fi'liyah. Nih kak, rumusnya. Maktubnya itu berupa kata atau kalimat. Kalau dia berupa kalimat, itu juga harus ketemunya kalimat. Dan kedudukannya sama. Maksudnya gini, dia jajem, apa dia itu nasab, apa dia itu rofa gitu. Paham kak? Sekarang kita lihat di sini ya. Ini kan taroka itu fi'il madi, ya kan? Fi'il madi. Ya. Nah, dia itu butuh ini. Nah, ini kan ini maktub. Ini maaf ini. Ini cuma taroka aja. Ini taroka aja. Nah, dah. Ya. Terima kasih yang tetap layar, Masya Allah. Naikkan sampai 9. Ya. Ini udah jam 7.45. Watarokahum. Ini kan wawunya huruf atop. Taroka ini maktub. Maktub alihnya mana? Dahaba gitu. Kalimat dengan kalimat. Kalau yang tadi itu oh itu juga kalimat. Nah, kalau yang ini tadi itu kan ini isim yang rofa harus dengan isim yang rofa, kata harus dengan kata gitu kak. Nah, ini kan kak, kalau kita lihat ada di aplikasinya. Kalau misalnya kalau sudah selesai kita mengi'rab seperti ini, nah kita nanti coba lihat di aplikasi betul enggak cara i'rab saya gitu. Nah ya, tinggal diklik dulu yang ini, terus nanti ada tanda ini nih, ada tanda globe kan, tanda globe sini, nanti tinggal diklik.
Nah gitu. Masaluhum kama saliladis tauqoda naro. Palama atau asmahullahu dahaballahu binurhim. Dahaba nih, dahaba kak. Fi'lun madin mabniun alal fatih jawabu syarat, ini sebagai jawab syarat. Allahu karena sebelumnya ada kalimat ya. Allahu ismul jalalati fa'ilun marfu'un kan sebagai fa'il, betul kan? Toma dohiro. Terus alba ba watarokahu harfu atpin mabniun ala taroka fi'il madi mabniun ala fati wahau iya wahau cuman begitu aja. Iya, domir mutasilu mabniun fi mahalin nasbin wa fa'ilu kan ini langsung fa'il ya, tuh kan saya bilang kalau di depannya itu tidak ada isim yang rofa, maka dia fa'ilnya itu domir mustatir takdiruhu huwa. Gitu kak. Iya, yang mana? Oh yang ini. Dahaba meninggalkan, pergi. Allah ya kan, pergi kan, dahaba pergi kan. Allah pergi dengan cahaya mereka gitu. Dahaba kan biasanya meninggalkan kan, itu pergi atau pergi. Pergi, siapa yang pergi? Allah pergi binurihim dengan cahaya mereka, dengan cahaya. Nah, kalau misalnya pengen tahu aplikasinya di sini, nanti terjemahannya itu udah ada di sini ya kak ya. Nah di sini kita lihat di apa ada sabi company. Nah, sabi company terjemahan gini ya Pak Hadi. Nanti sini perumpamaan kan Allah melenyapkan cahaya. Dahaba itu melenyapkan Pak. Lenyap, maksudnya lenyap. Allah lenyapkan binurihim dengan apa? Pada cahaya mereka, pada cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Ya, watarokahum dan Allah meninggalkan mereka dan Allah meninggalkan mereka. Oke, kita ulangi. Dahaba melenyapkan siapa Allah? Allah melenyapkan binurihim pada cahaya yang menyinari mereka. Watarokahum dan dia siapa Allah meninggalkan mereka gitu. Aplikasinya ada di PT saya kak ya, main ke ke akun saya ya, di situ ada PT yang menjelaskan tentang aplikasi ya. Oke, kalau kurang jelas boleh tanya di sini ya. Ini sudah jam 7.50 tadi, apa yang iniannya tuh Kak Vina tadi apanya? Saya kok ada kata-kata ini baru lagi, sebentar ya. Nah ini kita belajar isi mausul lagi nih. Huwaladzi khalaqalakum fil ardi jami'a. Nah ya, kita coba tulis lagi. Terima kasih Kak Pino yang sudah semangati yang lain juga belajar. Masya Allah. Nanti saya ambil kertas lagi ya. Bentar. Gitu ya Pak. Watarokahum. Yang watarokahum yang ini Kak. Dahaba melenyapkan siapa Allah? Allah melenyapkan binurihim pada cahaya yang menyinari mereka. Watarokahum dan Allah meninggalkan mereka gitu di dalam kegelapan fi dzulumati la yubsirun gitu seterusnya ayat ya. Sebentar ya.
Dahaba fi'il madi dengan domirnya huwa, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan domah, bi huruf jar, nuri majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhof, him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Wa huruf atop, taroka maktub yang di maktub alaihnya apa? Taroka maktub yang diatopkan dengan wawu, maktub alaihnya dahaba. Taroka fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, hum domir mutasil sebagai maf'ul bih. Gitu Kak. Udah ya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebutkan tadi mana? Ya Allah kok jadi hilang lagi. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tadi ya. Semat komentar ini. Soalnya ada isi mausul juga. Waalaikumsalam Kak Bagong. Bentar. Huwaladzi khalaqalakum fil ardi jami'a. Masih Al-Baqarah ya. Fil ardi jami'an. Huwaladzi khalaqalakum. Kayaknya mafil ardi deh Kak. Bentar ya. Iya kan? Saya ingatnya itu. Mafil ardi jami'ah ya. Ya benar. Bentar. Kalau udah kayak gini. Ya ini ada isi mausulnya. Ya. Makasih, maaf ya tulisannya bagus. Si Kak Izam sudah kasih tahu. Huwaladzi khalaqalakum ma, ini ma ya. Ma fil ardi jami'a. Dah. Kita bahas dulu, nanti baru kita lihat di aplikasi ya. Huwa fi'il apa? Dhamir munfasil sebagai mubtada. Sebentar. Tulis aja. Mubtada. Alladzi itu berarti kalau mubtada temennya apa? Khobar, ya kan? Dhamir mutasil sebagai khobar. Khalaqo fi'il apa? Fi'il apa Kak? Fi'il madi. Iya. Dengan fa'ilnya apa fa'ilnya? Di sini khalaqo, fa'ilnya apa? Huwa. Lakum, la-nya itu huruf jer. Kalau huruf jer temennya apa? Temennya huruf jer? Temennya majrur. Ya. Kum dhamir mutasil sebagai majrur ma. Nah, ini dhamir mutasil nih. Dhamir mutasil. Kok dhamir mutasil isi mausul sebagai apa? Karena ini sudah ada fi'il fa'il, maka dia menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi ya Kak ya. Nih jer, huruf jer. Al-ardi apa? Majrur, ya kan? Yang dijerkan dengan kasrah. Jami'an isim yang nasab. Kalau ini belum dipelajari karena kita belum dipelajari gitu. Ya.
Ntar dulu kak, ini kalau kita kan baru sampai huruf atop ya, huruf atop isim kana. Ini kan namanya keterangan. Ini ada di buku Al-Ilan 2 gitu loh kak. Belajarnya tiap hari jam 6 kak. Iya, kebetulan ini sampai Februari ada jadwal yang biasa kajian sama saya tuh tidak kajian gitu. Ntar ya kak ya. Semuanya itu kayaknya hal ya. Hal kak, karena ini isim yang nasab. Kalau saya isim yang nasab gitu aja, isim yang nasab. Tapi sebenarnya ini hal gitu loh. Ini hal, hal gitu kak. Hal ini pelajaran Al-Ilan 2. Jadi saya nggak berani ngomong. Kakak maf'ul binya udah di sini, masa ada dua maf'ul bi gitu kan. Iya betul Kak Ijab, jadi hal, cuman saya nggak berani ngomong karena ini masuknya ke ini, kemana, ke Al-Ilan 2, maaf ya Kak. Terima kasih Kak Ijab, barakallahu fikum. Kita ulangi, huwa kan ini adalah domir munfasil sebagai mubtada, alladzi isim mausul sebagai khobar, kholaqo fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, lakum la huruf jer, kum domir mutasil sebagai majrur. Ini kak finois, isim mausul sebagai maf'ul bi, kan udah ada fi'il fa'il. Tugasnya isim mausul itu apa? Menyempurnakan kalimat. Maf'ul bi, isim mausul sebagai maf'ul bi, fi huruf jer, al-ardi majrur yang dijerkan dengan kasroh, jami'an ini isim yang nasab gitu, isim yang nasab yang kedudukannya sebagai hal gitu. Kalau misalnya disebutkan nanti jami'an hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin, ngeten gitu kak. Kita terjemahkan. Huwa dia siapa Allah, alladzi yang dia Allah, khalaqa dia telah menciptakan lakum bagi kalian, pada apa-apa, fil ardi di dalam bumi, jami'an semuanya. Jadi kita tuh dikasih sama Allah tuh semua seisi bumi itu buat kita. Iya dong. Enggak. Ini kak, kan dia harus nasab, betul kan, harus nasab nih. Ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bih gitu. Jami'an kedudukannya sebagai apa? Fil ardi jami'an halun mansubun wa alamatun nasbi fathatun dohiratu. Ya, sama kan? Sebenarnya jami'an itu hal itu kita akan dapatkan di Al-Ilan 2 kak. Tapi kalau di sini saya bilang ini sim'an yang mansub gitu aja. Sama seperti ketika saya bilang cerita apa gitu, tapi kita belum cerita maf'ul bih gitu. Nah, bilang aja isim yang nasab gitu karena isim kapan ya? Oh, majrur kan cerita yang huruf jer itu kemarin. Hal itu keadaan. Jami'an semuanya. Artinya semuanya. Kan gini artinya Kak Olive. Huwa dia adalah Allah alladzi yang dia Allah itu khalaqa dia telah menciptakan alakum bagi kalian fil ardi segala perkara, apa-apa yang fil ardi di muka bumi, jami'an semuanya di sini. Kalau di sini yaitu sebutnya tuh apa-apa. Fil ardi jami'an, jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebenarnya lakum telah diciptakan oleh Allah, itu lakum bagi kalian gitu. Ya menggunakannya halal haramnya pakai syariat gitu. Kan ada Allah menciptakan babi itu sebagai ujian kayak gitu loh kak, dan seterusnya. Ini saya belum cerita tafsir karena saya bukan makomnya ya. Ya silakan. Ibu Eti dari tadi
Ya Allah Bu, mohon maaf nggak disapa. Masya Allah, silakan Bu. Barakallahu fikum, semoga manfaat ya. Duduk di sini. Masya Allah. Terima kasih yang sudah tap-tap layar 7,7, nggak sampai 9. Berarti sekarang udah sampai jam 8, kita sudahi aja ya. Iya, terima kasih yang sudah ikut dampingi saya, sehingga saya pun belajar dari teman-teman. Kita nanti berangkat besok jam 6 ya insya Allah ya, ketemu kita ya. Oke, ya besok jam 6 ya Kak, karena kajian paginya saya itu nggak ada. Iya, kajian pagi nggak ada. Kalau misalnya di Ustadz Sugi ada, saya biasa ngaji di tempat beliau, itu saya cut gitu sampai jam 6.45 gitu atau jam 7 gitu. Nah, terima kasih ilmunya, sama-sama. Saya baru tidak. Saya selalu ya Bun. Ya, sehat juga Kakak di sana beserta keluarga. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jazaa. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sama-sama wa iyaki Kakak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.